Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai merancang media pembelajaran. Pendidikan merupakan proses penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas, yang dimana di dalam kelas itu ada guru dan para siswa untuk melakukan proses belajar dan mengajar. Baik, sebelum diadakannya proses belajar mengajar, ada langkah-langkah untuk guru merancang bagaimana sih media pembelajaran itu supaya sistematis dan dapat diterima baik oleh siswa-siswi di dalam kelas. Baik semuanya, kita masuk ke langkah yang pertama. Dalam proses merancang media pembelajaran, langkah yang pertama kita lakukan yaitu menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Tujuan pembelajaran ini adalah dasar utama dalam merancang proses media pembelajaran. Yang dimana di sini guru harus mengetahui dan memahami kompetensi apa saja sih yang harus dicapai oleh para peserta didik, baik dalam proses keterampilan, sikap, ataupun pengetahuan. Dengan adanya tujuan yang jelas, guru ini dapat memahami apa sih media pembelajaran yang harus dirancang agar jelas dan sistematis dan sesuai dengan materi yang akan diberikan oleh peserta didik. Baik semuanya, setelah tujuan pembelajaran telah ditentukan tadi, langkah berikutnya melakukan analisis kebutuhan pembelajaran. Analisis ini mencakup identifikasi materi, kesulitan belajar siswa, serta kondisi pembelajaran yang ada di dalam kelas. Guru ini perlu memahami bagaimana siswa itu kurang mengerti dalam materi di dalam kelas. Jadi inilah gunanya media pembelajaran. Siswa ini dapat mengerti dan dapat lebih paham apa sih materi yang dimaksud. Dengan adanya media ini kan para siswa lebih fokus dan lebih bisa memahami materi. Pembelajaran ini harus dirancang dengan kondisi nyata di dalam kelas. Bagaimana sih para peserta didik? Karena media pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan keterlibatan, komunikasi, dan aktivitas para peserta didik. Jadi, analisis kebutuhan ini dapat membantu agar media pembelajaran ini benar-benar relevan, bukan hanya sekedar menarik. Baik, selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu merancang desain media pembelajaran. Pada tahap ini, guru mulai menyusun konsep media yang rinci, yang dimana penentuan isi dan materi akan dimasukkan ke dalam media pembelajaran. Misalnya, jika guru menggunakan media pembelajaran PowerPoint, guru harus merancang pengaturan pada slide-nya, memilih gambar yang sesuai, menampilkan informasi agar mudah dipahami oleh peserta didik. Dalam tahap ini, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan juga, seperti kesederhanaan dan keterpaduan. Media yang baik adalah media yang dirancang dengan sesuai materi, tujuan, metode, dan karakteristik pembelajaran sehingga dapat digunakan secara efektif dalam proses belajar dan mengajar di dalam kelas. Baik, setelah desain pembelajaran telah dilakukan, langkah berikutnya adalah pengembangan atau pembuatan media pembelajaran. Pada tahap ini, rancangan yang telah dibuat akan diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Proses ini bisa berupa pembuatan video pembelajaran, penyusunan slide presentasi, pembuatan modul, dan juga pengembangan media. Dalam proses ini, guru tidak hanya fokus ke dalam media yang menarik saja, tetapi juga memastikan bahwa materi yang telah disampaikan itu jelas dan dapat dipahami. Baik, langkah selanjutnya yaitu mengimplementasikan media dalam proses pembelajaran. Media yang telah dibuat tadi harus digunakan secara tepat, sesuai dengan strategi pembelajaran. Artinya, media pembelajaran ini tidak hanya ditampilkan saja, tetapi harus diintegrasikan dengan kegiatan para peserta. Misalnya, video pembelajaran ini digunakan dapat untuk sebagai pemantik diskusi ataupun gambar yang dapat digunakan sebagai bentuk analisis oleh para siswa. Penggunaan dalam media pembelajaran ini meningkatkan aktivitas, kolaborasi, dan keterlibatan para siswa jika media pembelajaran ini tepat. Jadi, media yang baik itu adalah media yang mampu mendorong diri dari para siswa untuk lebih menarik perhatian di dalam pembelajaran di dalam kelas, yang dimana para siswa ini bisa berpikir, bisa bertanya, dan ikut aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran ini tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga menjadi lebih interaktif dan lebih bermakna. Nah, pada tahap terakhir yaitu melakukan evaluasi pada media pembelajaran. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sih media pembelajaran ini mampu membantu mencapai tujuan pembelajaran. Guru dapat melihat evaluasi dalam hasil proses belajar para siswa, tingkat pemahaman, serta respon yang digunakan terhadap media pembelajaran tersebut. Jika hasilnya belum optimal, maka media ini perlu diperbaiki atau disesuaikan kembali. Jadi, evaluasi ini adalah proses yang paling penting dalam pengembangan media pembelajaran karena menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan media pembelajaran yang berkelanjutan. Baik, dengan demikian langkah-langkah yang sistematis dalam merancang media pembelajaran ini meliputi tujuan pembelajaran,
Dengan menentukan tujuan pembelajaran ini, selanjutnya ada menganalisis kebutuhan, perancangan desain pembelajaran, pengembangan media pembelajaran, mengimplementasikan media pembelajaran, dan mengevaluasinya. Semua tahapan ini saling berkaitan dan harus dilakukan secara berurutan. Dilakukan dengan baik, maka media pembelajaran ini tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kualitas dan keberhasilan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai perancangan media pembelajaran, bagaimana langkah-langkah sistematis dalam merancang media pembelajaran tersebut. Thank you for watching, bye-bye. I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah.